Nah teman-teman, coba perhatikan. Tuh, kelihatan ya? Mau gigit. Jadi dia posisinya miring karena dia merasa keseimbangannya itu ya seperti itu gitu. Padahal itu nggak seimbang, makanya kita bisa lihat dengan bentuk kepalanya yang miring. Dia posisi kepalanya jadi miring gitu. Tapi ini udah lebih baik dibanding sebelumnya tuh bener-bener miring banget sampai ke mata kirinya tuh kayak mau keluar gitu. Ini dia udah mulai agak mudah-mudahan memang lebih baik, kondisi parasit dalamnya udah mulai hilang ya, mulai sehat juga. Cepat sembuh. Halo teman-teman semua, di sini aku mau cerita dikit tentang pengalamanku menghadapi kelinci yang terkena penyakit kepala miring. Kepala miring? Hah? Kok beneran bisa? Emang beneran ada gitu? Nah, tanda-tanda dia sebelum miring itu sebenarnya ada tanda-tandanya. Cuman waktu itu aku kurang peka karena aku pikir karena memang lagi musimnya dia nggak mood makan gitu. Jadi ternyata dia nggak mood makan itu mulai tanda-tanda dia mengalami penyakit kayak gitu. Dan akhirnya gejalanya keluar dalam bentuk kepala miring. Itu terlihat setelah seminggu dia nggak aktif makan. Jadi waktu nggak aktif makan, kemudian aktif makan, lalu baru muncul kepalanya miring. Lalu setelah itu bener-bener nggak aktif makan. Setelah di treatment, ditetes obat telinga, terus obat cacing, dia mulai banyak makannya, mulai suka makan lagi. Dan ini tinggal memusnahkan parasitnya ini. Nah teman-teman, coba perhatikan. Tuh, kelihatan ya? Mau gigit. Jadi dia posisinya miring karena dia merasa keseimbangannya itu ya seperti itu gitu. Padahal itu nggak seimbang, makanya kita bisa lihat dengan bentuk kepalanya yang miring. Dia posisi kepalanya jadi miring gitu. Tapi ini udah lebih baik dibanding sebelumnya tuh bener-bener miring banget sampai ke mata kirinya tuh kayak mau keluar gitu. Ini dia udah mulai agak mudah-mudahan memang lebih baik, kondisi parasit dalamnya udah mulai hilang ya, mulai sehat juga. Cepat sembuh. Nah, tanda-tanda dia sebelum miring itu sebenarnya ada tanda-tandanya. Cuman waktu itu aku kurang peka karena aku pikir karena memang lagi musimnya dia nggak mood makan gitu. Jadi ternyata dia nggak mood makan itu mulai tanda-tanda dia mengalami penyakit kayak gitu. Dan akhirnya gejalanya keluar dalam bentuk kepala miring. Itu terlihat setelah seminggu dia nggak aktif makan. Jadi waktu nggak aktif makan, kemudian aktif makan, lalu baru muncul kepalanya miring. Lalu setelah itu bener-bener nggak aktif makan. Setelah di treatment, ditetes obat telinga, terus obat cacing, dia mulai banyak makannya, mulai suka makan lagi. Dan ini tinggal memusnahkan parasitnya ini. Nah lanjut, abis itu aku nanya-nanya kan, ternyata itu tuh jarang dialami. Yang pertama, karena memang harus periksa ke dokter, dan aku kan pingin tahu sebenarnya penyakit seperti ini tuh dihadapinya harus seperti apa. Dan jujur di tempatku, aku belum menemukan dokter khusus spesialis kelinci. Nah abis itu akhirnya aku baca-baca artikel, terus aku cari-cari di YouTube juga, ternyata ada. Tapi waktu itu yang rekomendasiin pakai Vital. Sedangkan menurut aku Vital sendiri ini isinya hanya oil. Oil itu tidak untuk tidak untuk membunuh bakteri atau mengobati infeksi, karena kita nggak tahu nih dia kepala miring itu pasti penyakitnya di telinga gitu. Yang jelas head tilt ini atau disebut dengan head tilt disebabkannya ada gangguan pada telinganya, makanya keseimbangannya tidak baik, makanya kepalanya miring kayak gitu. Nah terus karena aku dulu pernah kena sakit telinga juga, jadi waktu itu aku pernah punya pengalaman sakit telinga. Terus abis itu pas aku ke THT, aku dikasih obat namanya Otilon. Otilon itu untuk mengobati radang. Memang harganya lumayan, cuman karena memang masih ada sisa, menurut aku obat ini tuh bisa buat ngobatin kepala miring si kelinci ini. Karena kalau aku baca-baca, mostly kepala miring kelinci disebabkan oleh infeksi, nggak tahu infeksi oleh jamur, nggak tahu serangan oleh bakteri,
Yang jelas itu kan beda ya, jamur, bakteri ataupun virus itu beda gitu. Makanya aku coba terapiin dengan Otilon yang aku punya, dan Otilon itu ya sampai habis gitu. Terus aku pribadi pingin melihat perkembangannya kayak gimana kayak gitu. Dan teman-teman perlu tahu, ini aku cerita pas kelincinya sudah sembuh alhamdulillah. Jadi makanya aku berani sharing karena ini berdasarkan pengalaman pribadi aku gitu. Nanti abis ini kita rekap ya bagaimana kondisi dari awal dia kondisinya seperti apa, terus dokumentasi yang kita mau rekap dokumentasi di sini pada masa dia sakit sampai akhirnya dia bisa melahirkan dan kini punya anak. Yeay. Oke, gitu dulu. Ayo kita lihat. Congratulations. Setelah dia melalui penyakit yang panjang, bener panjang, soalnya dia sampai 2 bulan kepalanya tuh miring, dan akhirnya dia bisa melahirkan. Masya Allah. Selamat ya ibu. Ini ibu berjamur coklat ya tandanya. Wah, Masya Allah. Pokoknya kalau misalnya dia udah mau kawin dan akhirnya melahirkan, itu tanda dia sudah sehat lagi, kembali normal. Oke, aku mau ngajak mampir ke ibu. Assalamualaikum. Ini ibunya dan itu anaknya. Jawa. Halo. Anaknya ngintip. Nanti aku videoin anak-anaknya karena emang selucu itu. Ya tuh, alhamdulillah. Kini sudah dia bisa udah minum sui. Terus makannya juga udah apik. Tuh, sebenarnya tapi masih agak ada tanda-tanda miring ya sebenarnya kalau aku lihat. Tuh. Tapi ini udah bener-bener jauh-jauh lebih bagus banget gitu. Kelinci aku bilang sebelumnya ngalamin juga kepala miring. Oh, lagi kerumin. Aduh. Tuh. Ini secara bismillah masih agak miring tapi dia udah sempat melahirkan.